petugas mimbar doa Rabu sore tanggal 27 April, pengkhotbahnya Pendeta Dr. Andes Cada Jotel MD, pembawa acara Ibu Ning, singernya Ibu Sumarjo, dan pemain musiknya Saudara Ayi. Untuk petugas mimbar tanggal 1 Mei hari Minggu, pengkhotbahnya Pendeta Timbul Hono SPH, pembawa acara untuk yang pagi Bapak Johan Andrea Santoso, singernya Saudari Cisya, Saudari Elena, pemain musiknya Saudari Catherine, sound systemnya Bapak Roli Putranto dan Saudara Alfi, untuk mempersembahnya Saudari Keila. Untuk petugas yang sore, ibadah sore hari, itu pembawa acaranya Ibu Sri Harjanti, untuk singernya Ibu Menik dan Ibu Ning, pemain musiknya Saudara Daniel Yoga, dan sound systemnya Bapak Ari Murdiantoro. Silakan bagi nama-nama yang sudah tertera, boleh mempersiapkan diri. Atas nama Gereja Baptis Indonesia Anda mengucapkan selamat ulang tahun. Di tanggal 24 April ada Saudara Nicholas Hugo Saputro. Di tanggal 26 April Saudari Vincentia Florenciana Denias. Di tanggal 27 April Saudara William Rino Saputra. Di tanggal 28 April Bapak Dewi Rianto. Dan di tanggal 29 April ada Saudara Nathaniel Eko Supriyanto dan Saudara Samuel Nugraha. Sedangkan di tanggal 30 April Ibu Tia Agus Dewa Susanto, Saudara Manuel Akenandali, dan Saudara Yani Bagus Pangestu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Doa misi GPJ Jakarta akan dilaksanakan pada Senin tanggal 25 April pukul 6 sore, tempatnya di GBI Desa Mandeng Pugung. Doa Fajar pada hari Sabtu tanggal 30 April pukul 5 pagi, tempatnya di GBI Anugerah. Persekutuan WBI Rayan Utara Sabtu 30 April pukul 4 sore, tempatnya di GBI Sidomulyo. Firman Tuhan akan dibawakan dari GBI Sleman. Doanya GBI Desa Mandeng Pugung. Bagi ibu yang akan mengikuti bisa mendaftar kepada Ibu Warti dan Ibu Sumarjo dan akan berangkat bersama-sama pukul 3 sore. Kelas baptisan Gereja Baptis Indonesia Anugerah ada beberapa saudara yang sudah mengikutinya, yaitu Saudari Yunike Mawar Ariana, Saudari Lydia Wahyu Naufina, Saudari Keila Dwi Arianti, Saudari Hanalia Puspita Ayu, Saudara Jonathan Eka Putra Patria. Gereja Baptis Indonesia Anugerah membuka lowongan kerja poster dengan syarat laki-laki atau perempuan, agama Kristen dan sudah lahir baru, usia maksimal 50 tahun, sudah menikah atau belum menikah, bisa menghubungi Bapak Pendeta ataupun Ibu Esther Fetiana. Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan tanaman hidup ataupun pot bisa langsung bawa ke gereja. Kerja bakti akan dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 8 pagi. Monggo Bapak-bapak yang mau bekerja bakti bisa bersama-sama ke gereja hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 8 pagi. Mungkin itu saja pengumuman yang Bapak Ibu sudah perhatikan. Kita akan mengawali ibadah kita dan menyebut Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa sejenak, berdoa secara pribadi pada Tuhan. Bersyukur untuk setiap kesempatan yang boleh kita rasakan hari lepas hari, kebaikan yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau luar biasa Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan indah kami berada di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, namun sama karena kasih yang lebih luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Bapak indah ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan seperti hawa nafsu yang menguasai
tertulis, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi indah yang Kau buat kami. Udara yang segar, nafas kehidupan, kesempatan yang indah pada pagi hari ini berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari yang begitu luar biasa, kami boleh menghadapi segala hal dengan genggaman-Mu, di dalam tuntunan-Mu, di dalam kasih. Saat ini Bapak, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan
Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan Kita Dikenali Karena Kasih Kristus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saat ini kita akan mengetok pintu hati Tuhan melalui syafaat. Dan biarlah pujian hanya Kau akan membawa kita masuk di dalam doa syafaat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita melanjutkan pujian ini. Telah buktikan
Hanya Engkau tempat kami bersandar. Saat ini, pagi ini, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami memohon hikmat belas kasih Tuhan atas diri kami untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Engkau tahu segala kebutuhan, keperluan yang saat ini menimpa bangsa ini. Kami terus berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya Tuhan memberikan roh yang hikmat daripada Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, para pemimpin-pemimpin kami sungguh-sungguh digerakkan hati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini, pemulihan baik dalam ekonomi, kami serahkan. Beri kesejahteraan yang daripadamu Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk gereja, di mana kami boleh beribadah bersama-sama untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama, saling membangun, saling menguatkan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan, baik dalam sakit penyakit, dalam pergumulan baik pekerjaan, teman hidup, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, maupun pergumulan-pergumulan yang lain, baik untuk biaya sekolah, semuanya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Belas kasih Allah yang sungguh kami rindukan untuk menolong kami dan memberkati kami, sehingga kami senantiasa melihat karya Tuhan melalui segala apa yang saat ini terjadi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gereja ini dalam visi misinya. Kami berdoa juga untuk pergumulan kami, khususnya dalam IMB yang saat ini masih kami pergumulkan, yang saat ini masih kami berjalan. Kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan. Berkati untuk orang-orang yang terlibat dalam pengurusan ini, supaya Tuhan akan berikan kelemah lembutan dalam hati mereka, berikan kemampuan bagi mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperuntukkan untuk IMB ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk dalam perkembangan pertumbuhan gereja ini. Kami menyerahkan untuk kelima anakmu yang saat ini mempersiapkan diri dalam kelas baptisan. Mereka ambil bagian untuk meyakini, mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami berdoa untuk mereka Tuhan, teguhkan iman pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan terlebih daripada itu, biarlah mereka boleh menjadi saksi-saksi daripada Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, boleh diantarkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk GGBI kami, di mana kami berpayung secara hukum. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu, baik secara nasional maupun daerah. Yayasan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk organ-organnya. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani, yang saat ini Tuhan percayakan dalam kepemimpinan ini. Berikan mereka kekuatan, kemampuan yang di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat mengembangkan sayap kerajaan Tuhan melalui GGB ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Bapa, urapi mulut lidah hamba-Mu yang Tuhan pakai ini, supaya apapun yang disampaikan adalah isi hati pada Tuhan. Buka hati, telinga dan pikiran kami, sehingga kami memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Diberkati Tuhan hari ini. Amin. Ya, hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Hari Minggu ya. Dalam minggu ini ada hari tanggal 21 kemarin kita memperingati Kartini. Saya memakai baju Kartono, gitu ya. Saya berharap nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua kita ada event, kita bisa pakai baju
Baju apa ini? Ya, saya berpikir kemarin memiliki rencana seandainya kita ini dari berbagai macam suku. Wah, kalau pakai dari suku masing-masing begitu, wah luar biasa. Ada keindahan yang terjalin bahwa inilah Indonesia. Begitu ya, Indonesia. Habis gelap terbitlah terang. Di bulan April ini ada tokoh pahlawan wanita terkenal yaitu Raden Ajeng Kartini dengan tulisannya yang terkenal, habis gelap terbitlah terang. Kiranya para wanita di sini pun menjadi pejuang-pejuang iman. Pejuang-pejuang iman yang terus memberikan teladan dan pengajaran iman pengharapan kepada generasi penerus kita. Bukan berarti saya khotbah untuk Kartini saja ya, tetapi kepada bapak-bapak semua. Jadi jangan sampai kalah. Kalau emansipasi wanita ingin mensejajarkan dengan kedudukan kaum pria, prianya jangan sampai tenggelam begitu. Harus bangkit dan terus maju. Nah, saya berharap dengan adanya pejuang-pejuang ini, adanya emansipasi wanita ini, kaum Hawa ini memancarkan terang harapan bagi gereja, bagi keluarga, bagi bangsa. Kisah beberapa wanita murid Yesus yang setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang memberikan berita sukacita, habis gelap terbitlah terang. Dari keputusasaan kepada sukacita yang penuh pengharapan. Di mana saat itu ketika mereka mengalami keputusasaan, kekhawatiran hidup selanjutnya. Mengapa khawatir? Mengapa mereka mengalami keputusasaan? Karena mereka melihat bagaimana pemimpin mereka, yaitu Yesus Kristus, yang mereka layani, yang bersama-sama dengan Dia melayani, banyak melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, banyak memperhatikan segala sesuatunya, tetapi begitu saja dikalahkan, disalibkan, dan akhirnya mati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga keadaan saat ini. Sebagian besar para wanita mengalami kesulitan, mengalami kekhawatiran. Bagaimana mengatur keuangan keluarga yang harus cukup. Nek iso duit 10.000 digawe 1 bulan. Bisa deh? Bisa ya? Inilah wanita. Caranya bagaimana? Simpanan ning bank, kok lak yo contoh gitu ya. Ra ketanggung makan apa ndak ya ora urusan begitu, betul? Ya. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Wanita ini luar biasa. Wanita ini luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti, memahami. Saya dulu pelayanan di Nias. Di Nias ini bukannya saya enggak, tapi luar biasa. Dia sudah membawa kepalanya ini ada kayu bakar. Kayu bakar yang ditaruh di kepala. Enggak dipegangi, saya aja megangi gini. Ini tidak dipegangi. Yang satu masih membawa makanan ternak. Yang satu bawa anaknya yang kecil. Luar biasa toh. Ini belum gendong loh, masih gendong lagi. Belum yang di dalam perutnya. Jalan. Yang laki-laki gimana? Dia hanya bawa parangnya di belakang.
Hanya bawa barangnya di belakang. Wah, ini loh. Saya panggil kalau bapak itu kan Ama. Ama, kenapa nggak dibantu Ina? Loh, itu sudah pekerjaannya. Itu sudah pekerjaannya. Ini luar biasa. Belum nanti kalau makanannya telat, marah-marah. Belum nanti kalau makanannya kurang enak, marah-marah. Kalau ditanya berapa uang yang diberikan, mereka saya sudah memberi jujuran, uang jujuran. Tahu uang jujuran? Uang jujuran itu uang untuk, jadi kalau menikah itu kita harus membeli wanita itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kuat wanita itu, kuat. Nah, tokoh dalam Alkitab ini luar biasa. Bagaimana mereka memikirkan segala sesuatunya. Saat itu para perempuan murid itu merasa cemas, risau. Ketika kita melihat di dalam Markus pasal 16 ayat 1, mari kita perhatikan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memperhatikan di sini. Saat itu perempuan ini merasa bingung, bagaimana nanti ketika dia mau meminyaki kaki Yesus. Bagaimana harus menggulingkan masalah yang begitu besar, batu yang nanti menutupi itu. Sedangkan dia hanya para wanita-wanita. Apa yang harus dilakukan? Tetapi ternyata di tengah kegalauan mereka, di tengah kerisauan mereka, di tengah permasalahan hidup mereka, wanita-wanita ini tidak terus, oh iya ya, dan terus bagaimana? Ya wes, ayo kita pulang saja. Kita panggil laki-laki murid-murid Yesus yang lain untuk menggulingkan, untuk menolong menggulingkan batu itu. Ternyata tidak, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ternyata tidak. Meskipun mereka cemas, meskipun mereka galau, meskipun mereka bingung harus bagaimana nanti memberi makan anak-anak, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga, ternyata dia tidak bingung. Dia tidak khawatir. Dia terus mutung aku piye iki wis gini tidur saja. Enggak. Dan mereka akhirnya tetap berjalan terus hingga sampai tujuan. Apapun yang dilakukan, meskipun itu kekhawatiran, meskipun itu jadi masalah berat, tetapi dia tidak ngelopro. Ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya juga tidak ngelokro. Tahu ngelokro enggak? Aku ngomong ngelokro, tahu-tahu saudara enggak ngerti ngelokro itu apa? Ngelokro itu kalau baju saudara ditaruh bruk, lemes, enggak bisa apa-apa.
pucol. Ngelokro itu mengeluh. Ngelokro itu patah semangat. Kita menghadapi tantangan, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi permasalahan yang begitu besar, baik itu di gereja. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ini? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah keluarga, ekonomi, semuanya? Tetapi kalau masalah itu hanya saudara pikirkan dan pikirkan, maka saudara akan masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Karena saudara tidak akan mampu. Tetapi kalau kita melihat dari wanita-wanita ini, kita belajar menghadapi masalah terus maju-maju. Wes pokoknya maju, berjuang. Wanita ini luar biasa. Wanita, wani ditata, wani ditoto ya, wani ditoto. Ini luar biasa. Kalau saya melihat mereka yang hidup dalam pedesaan, yang ibu-ibu yang tidak berkarir, dia hanya sebatas dalam rumah tangga seperti itu, menyusui, masih goreng, ya toh, gendong bayinya karung goreng, nanti kalau ada ayam masuk, ini masih pegang anaknya. Yang maju yang mana? Kakinya ganti. Ya toh? Ganti, nutup pintu supaya apa? Pintunya tertutup, tidak ada hewan masuk. Luar biasa. Laki-laki bisa enggak? Bisa enggak? Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini mari kita perhatikan semangatnya. Kita harus belajar dari semangat itu. Maju dan terus maju. Apa yang akan terjadi? Mbok urusannya Gusti. Yang penting Bapak Ibu Saudara berusaha. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Berkat itu sudah ada yang mengatur. Tuhan sudah menyediakan. Ketika Tuhan sudah menyediakan, tetapi kalau saudara tidak bergerak, saudara tidak maju, saudara tidak mau melakukannya, saudara tidak akan mendapatkan berkat itu. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang mereka dapatkan ketika mereka tetap berjuang, tetap maju terus. Ternyata batu itu sudah terguling. Luar biasa. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang besar itu sudah terguling. Luar biasa. Sesuatu yang mengejutkan dan mencurigakan. Dalam kehidupan kerohanian pun kita seringkali dan kita dikejutkan, dibingungkan dengan jawaban pergumulan kita sendiri. Kita sudah berdoa begitu lama sampai lali dongone mau apa, sampai lupa apa yang menjadi pergumulannya. Namun ketika Tuhan menjawab, wah kok cepat ya dijawab Tuhan, iki sakjane nek apa gitu ya, malah bingung. Ini yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Diberkati bingung, orang diberkati bingung. Terus karepe piye? Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berkat Tuhan terkadang memang kita jika tidak mempersiapkan diri dengan begitu rupa, itu juga akan malah menjadikan sesuatu yang berat. Saudara diberkati dengan begitu luar biasa. Kalau saudara tidak siap, saudara malah bisa menjadi masalah. Saudara, misalnya, saudara tidak biasa dengan hidup, saudara biasa hidup sederhana, lalu saudara dikasih uang kaget, kasih 1 miliar, wah saudara bingung.
Iya, nek kur bingung tok enggak apa-apa. Dan nek saudara malah kaget, stroke, jantungan, terus piye? Saudara enggak menikmati. Wah, enggak jantungan Pak, saya bisa. Oh iya, saudara bisa. Tapi saudara terus menghambur-hamburkan uang 1 miliar. Oh iya, makan ini, makan itu, makan ini enggak terkontrol, saudara kena stroke piye? Wah, masalah toh. Jadi berkat itu juga harus dipersiapkan. Diperlukan untuk mendapatkan jawaban doa, untuk menerima jawaban doa, kita diperlukan semangat dan kesabaran melihat segala sesuatu, mempersiapkan diri kita. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat dari ayat ini, ketika wanita-wanita ini tetap berjalan, tetap walaupun dia tetap sharing bersama, ini gimana ya caranya, bagaimana, tetap dia melakukan, melangkah terus, ada kesabaran untuk menerima jawaban itu, mempersiapkan diri untuk jawaban itu. Diperlukan oleh kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi supaya kita tidak kaget menerima jawaban Tuhan, supaya kita tidak kaget menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan. Hidup susah bisa, karena memang Tuhan ingin menguji hati kita, menguji kesetiaan kita. Hidup senang bisa, supaya kita tidak menjadi sombong, tetapi kita tetap rendah hati untuk tetap melihat kasih Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami bersama dengan keluarga kami selama kami menikah seperti itu. Ketika kami diberkati keuangan ada lebih begitu sedikit, kami malah menjadi takut. Jujur, kami takut. Lalu kami berdoa sama keluarga, Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan dengan uang ini? Begitu. Nah, karena pengalaman kami ketika saat kami diberikan berkat, pasti Tuhan sudah mempersiapkan untuk kami juga menjadi berkat. Kalaupun tidak menjadi berkat, pasti Tuhan mempersiapkan diri kami. Mungkin kami ada sesuatu yang harus dikerjakan. Seperti itu. Makanya ketika diberkati begitu, kami harus memikirkan dulu, Tuhan ini berkat apa? Untuk apa? Untuk apa? Kita berdoa. Supaya apa? Supaya nanti tidak salah dalam menggunakan berkat itu. Ini prinsip kami. Supaya tidak salah. Seharusnya bisa menolong orang lain, Tuhan katakan di situ, wah enggak, puji Tuhan dapat berkat, lalu kita makan enak-enak begitu. Wah, lalu ada yang lain malah kita yang kalah kabur. Nah, dari situ kami berpengalaman bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ketika kami berkat dalam kecukupan itu pun, kami tetap bersyukur. Dan Tuhan pasti mencukupkan yang terbaik. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara pun juga demikian. Mari kita melihat kasih Tuhan. Kalau kita hidup dalam, kita melihat itu bukan cukup itu kan relatif, betul enggak? Cukup itu relatif. Bapak Ibu Saudara mungkin dengan uang 100 satu bulan, bukan satu bulan, satu hari 100, mungkin saudara bisa katakan, wah kurang. Ya, kalau keperluannya lebih. Tapi bisa juga kata saudara cukup, karena saudara mencukupkan diri. Seperti Rasul Paulus itu, mencukupkan diri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masalah itu bisa terlewati ketika kita mampu untuk melakukannya, mencukupkan diri dalam segala sesuatunya, melihat segala sesuatunya. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, kita melihat di dalam Markus pasal 16 ayat 6 sampai 18. Tetapi orang muda itu, ketika batu itu sudah terguling, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut,
kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sebelum malaikat itu menyampaikan pesannya, ada berita sukacita yang disampaikan, yaitu ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan, jika mereka tidak melangkahkan kaki, ketika para wanita-wanita ini tidak melangkahkan kaki untuk meminyaki, mengurapi Yesus, ketika wanita ini melangkahkan kaki, lalu dia ada goncangan angin, ada masalah, ada kekhawatiran hidup, lalu dia masalah, lalu dia balik, dia tidak akan mendapatkan yang namanya kebangkitan. Nah, tapi wanita-wanita ini, dia ingin fokus, tetap ingin melayani Tuhan, tetap ingin hidup bersama dengan Tuhan, sehingga dia melangkahkan kaki meskipun dia tahu ada masalah yang begitu besar, ada batu yang menghalangi, tetapi dia tetap maju, tetapi dia tetap melangkah. Lalu apa yang disampaikan? Dia katakan, ia telah bangkit, mendapatkan kebangkitan. Kebangkitan di sini bukan hanya kebangkitan secara rohani saja, tetapi ada pemulihan di dalam kehidupannya. Ada sukacita yang besar ketika dia menemukan Yesus Kristus. Nah, dalam kehidupan saya dan saudara, banyak permasalahan yang kekhawatiran yang menggerogoti hati kita. Tetapi bagaimana saya dan saudara harus melangkah dan melangkah fokus kepada tujuan untuk melayani Yesus, melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan demikian kita akan merasakan sukacita tentang kebangkitan Tuhan itu, kebangkitan dan pemulihan di dalam kehidupan keluarga kita, kebangkitan, pemulihan di dalam perekonomian kita. Lalu kalau saya dan saudara sudah dibangkitkan, apa yang dilakukan? Ada sukacita besar itu. Malaikat katakan apa? Pergilah, ceritakanlah, beritakanlah itu kepada murid-murid yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, ada pemulihan di dalam kehidupan kita dengan Yesus yang ada di dalam hidup kita, maka itu pergilah, beritakanlah. Sukacita itu jangan saudara pendam sendiri. Pemulihan itu jangan saudara pendam sendiri, tetapi nyatakan itu kepada yang lainnya. Beritakan itu kepada yang lainnya, supaya mereka pun boleh menerima berkat Tuhan. Mereka pun boleh menerima sukacita Tuhan. Mereka pun boleh menerima kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, wanita-wanita ini pun langsung pergi, meninggalkan. Dan dia pergi untuk bercerita kepada Yesus, kepada Paulus, kepada Petrus dan teman-teman yang lain, kepada para murid yang lain. Apakah mereka menceritakan dengan begitu luar? Enggak. Yesus telah bangkit, kuburnya kosong, hanya begitu saja. Dalam artian apa? Ketika kita dipakai Tuhan untuk memberitakan pun, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Tuhan memberikan cara bagi kita, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan. Tuhan tahu kemampuan kita.
Tetapi yang penting di sini adalah apakah kita mau memberitakan itu? Apakah kita mau menceritakan itu? Apakah kita mau dipakai Tuhan untuk itu? Ini menjadi perhatian bagi kita. Nah, kalau kita diberkati Tuhan, jadilah berkat bagi yang lainnya. Diberkati itu bukan hanya materi. Diberkati Tuhan melalui perkataan, melalui sukacita, bagikan itu kepada yang lain. Salah satu persyaratan yang saya sampaikan kepada kelas baptisan adalah mereka harus berani bersaksi, menyampaikan kesaksian di depan jemaat. Apa yang mereka saksikan? Bagaimana Tuhan hidup dalam dirimu? Bagaimana kamu mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Sampaikan kepada jemaat. Itu salah satu syaratnya. Jadi hanya itu saja. Kamu percaya kepada Yesus kapan dan ketika apa dan sedang apa? Lalu apa yang harus kamu lakukan? Begitu saja. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, mari ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah bangkit, memulihkan hidup kita. Dia menyertai kita. Amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 itu 19 ya. Luar biasa. Maka itu pergilah, jadikanlah semua murid, semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Ini ajar mereka mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah dapatkan. Jangan berbicara yang saudara belum dapatkan. Karena apa itu? Karena itu pembohongan. Ya loh, saudara belum dapat kok, saudara mau ngomong apa? Coba. Ya loh, saudara diberkati Tuhan. Wah, saya merasa belum diberkati Tuhan. Lalu saudara mau ngomong cerita tentang Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Dia memberkati saya. Di mana kamu aja tidak diberkati kok? Gitu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau saudara tidak menjadi diberkati Tuhan? Dan bagaimana saudara merasakan berkat Tuhan? Ketika kita mampu mensyukuri setiap keberadaan kita. Ingat, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya kita melihat berkat Tuhan. Tetapi ketika kita tidak dimampukan untuk mensyukuri berkat Tuhan, berarti kita tidak percaya berkat Tuhan itu. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kemanakah kami berseru saat pada datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kami memerlukan keajaiban.
kasih sejati. Manakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan di tengah-tengah problema di dalam hidup kami, permasalahan yang datang silih berganti. Seringkali kami mengalami kekhawatiran, seringkali kami mengalami jalan yang buntu. Seperti para wanita-wanita untuk melayani Tuhan, mereka mendapati jalan buntu ketika batu itu belum berguling. Tetapi kami mau jalan dan terus berjalan. Kami mau percaya dan terus percaya kepada kuasa di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya batu itu juga terguling. Permasalahan dalam hidup kami pasti akan terselesaikan. Problema di dalam hidup kami pasti Tuhan selesaikan. Sehingga kami mengalami kebangkitan yang di dalam Tuhan Yesus. Kami mengalami kuasa yang di dalam Tuhan Yesus, memulihkan akan hidup kami, memulihkan akan pergumulan kami. Dan kami percaya segala sesuatu terjadi karena kehendak di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami mendapatkan pemulihan, sukacita yang di dalam Tuhan Yesus, kami memendamnya secara pribadi. Kami tidak mampu untuk menceritakan kepada yang lain. Namun hari ini Tuhan Kau memberitakan kepada kami, pergilah dan ceritakan kebenaran firman Tuhan. Ceritakan pengalaman-Mu kepada Tuhan, kepada orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan untuk diberitahu, untuk diceritakan tentang Injil Kerajaan Surga itu. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan mengalami pemulihan, mengalami sukacita, kebangkitan dari masa yang suram, seperti apa yang kita alami saat ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami dapat menceritakan tentang cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama untuk melayani Tuhan, untuk beribadah. Dan biarlah ibadah kami boleh kami persembahkan sebagai dupa yang harum untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan berkenan atas hidup kami, Tuhan berkenan atas persembahan kami, penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Mantraikan firman Tuhan dalam hati kami pribadi lepas pribadi dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan sebentar kami mau meninggalkan tempat ini Bapa, kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan. Pimpin, sertai, dan antar kepulangan kami dalam kesehatan, kekuatan yang di dalam Tuhan Yesus. Merasakan membawa damai sejahtera yang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kami,
baik itu perpuluhan, persembahan khusus kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan, biarlah kami boleh mengambil bagian seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati apapun yang menjadi pergumulan kami, sehingga kami lain waktu boleh mengembalikan lebih daripada yang kami pikirkan saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap keturunanmu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Kiranya kasih setianya, damai sejahteranya terus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Atas nama Gereja Ekstensi Anggra mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa, yang meninggalkan tempat ini dari gedung sebelah dulu, setelah gedung sebelah kosong, baru bangku bagian kanan saya